Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Situs Misteri. Untuk kisah kali ini, Bang Joy akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Nay_Ra. Sebuah kisah yang berjudul Sumpah Dalam Kubur. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya di deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tendangan demi tendangan terus dilayangkan oleh dua orang wanita. Mereka terus menghantam seluruh tubuh Hana. Wanita itu berkali-kali meminta ampun. Namun bukannya berhenti, tendangan dan injakan itu justru semakin brutal menyakiti tubuhnya. Seluruh tubuh Hana benar-benar terasa sakit. Darah segar berkali keluar dari mulutnya. Namun mereka malah tertawa dengan keras melihat Hana yang terlihat lemah, tak punya daya untuk melawan. Salah satu dari dua wanita itu menjambak rambut Hana, lalu dengan sekuat tenaga menyeretnya. Perih, seluruh tubuh Hana terasa menyakitkan. "Bu, ampun Bu," ujar Hana terbata-bata. Telinga dan kepalanya sakit karena beberapa tendangan yang berhasil mengenai kepalanya. "Hehehe, apa? Aku tak bisa mendengar suaramu." Wanita di sebelahnya tertawa. Dua wanita itu menyeret Hana ke hadapan sebuah lubang yang telah digali sebelumnya. Hana menggeleng dengan kuat saat menyadari apa yang akan terjadi padanya selanjutnya. "Tidak, Bu. Tidak. Jangan kubur aku." "Kenapa? Tempat terbaik untukmu ada di balik tanah ini, bukan di rumahku," desis Lilis, wanita yang ia kenal sebagai adik iparnya. Hana menggeleng lalu menangkap tangan Lilis dengan pandangan penuh permohonan. Lilis menarik tangannya, mengibas dengan jijik, kemudian melirik pada sang ibu agar segera menyingkirkan Hana yang sudah babak belur tak berdaya. "Kami sudah muak melihatmu. Perempuan tak tahu diuntung. Aku sangat menyesal karena sudah merestui putraku untuk menikah denganmu. Dasar jalang mata duitan," kata Risma, ibu mertua Hana, sambil menarik rambut sang menantu, lalu mendorongnya sampai tersungkur ke tanah hutan yang lembab itu. Hana menitikkan air mata. Tangan dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan, memikirkan kematian yang sebentar lagi akan merenggut nyawanya. Sejak awal, Hadilah yang kekeh ingin menikahinya. Dia sama sekali tidak pernah mengincar harta pria itu. Hana sudah berkali-kali memutuskan hubungannya dengan Hadi. Namun pria itu malah mengancam akan bunuh diri jika sang ibu masih tidak merestui. Dengan berat hati, Bu Risma pun memberikan restu pada anaknya. 2 tahun usia pernikahan mereka, bukan kebahagiaan yang Hana dapatkan, namun penindasan dari mertua dan ipar. Hadi tidak pernah tahu penderitaan sang istri selama ini. Risma dan Lilis terlalu pandai berakting di hadapan pria itu, seolah mereka adalah mertua dan ipar berhati malaikat. Lalu sekarang, apalagi kesalahannya hingga ia harus dikorbankan sampai separah ini? Hana bangkit tertatih. Ia memandang Risma yang menatapnya dengan penuh kebencian. Lalu beralih ke Lilis yang fokus pada kamera. Perempuan itu sedang merekam keadaan dirinya. "Bu, Lis, apa salahku pada kalian kali ini?" tanya Hana penuh keberanian. Tubuhnya yang setengah remuk dipaksa untuk berdiri. "Kau ini wanita menjijikan." Bu Risma menatap sinis. "Apa bagusnya anak yatim dan miskin sepertimu? Sampai Hadi begitu tergila-gila, bahkan berani melawan perintah orang tua." "Kalau ibu maunya begitu,
Aku akan meninggalkan Mas Hadi, kata Hana dengan tubuh gemetar menahan sakit akibat penyiksaan dua orang itu. Bukannya peduli, ibu dan anak itu malah tertawa dengan keras. Lilis langsung menendang pangkal lutut Hana sehingga perempuan itu tersungkur ke tanah. Wanita itu merintih kesakitan dan menangis pilu dengan apa yang sudah keluarga suaminya lakukan. Jangan berharap bisa lolos dari sini. Lebih baik kau pergi saja ke neraka. Lilis makin murka. Setiap kali melihat wajah Hana, hatinya selalu sakit. Masih hangat dalam ingatan Lilis bagaimana marahnya Surya kepadanya tempo hari ketika Lilis dengan sengaja menumpahkan air panas dan berhasil melukai punggung tangan Hana. Gadis itu marah karena Surya lagi-lagi selalu membela Hana. Apalagi ketika dia mengetahui fakta kalau sang kekasih diam-diam menaruh hati pada istri kakaknya. Lilis yang dimabuk cinta langsung patah hati sekaligus murka. Lilis bersumpah akan membunuh Hana tanpa ampun. Kau mengguna-guna Mas Hadi dan Surya? Iya, dasar murahan. Seharusnya dari awal aku sudah membunuhmu. Kaulah yang merusak semuanya. Kau wanita iblis, anak haram. Lontaran kalimat penuh hinaan dilayangkan pada Hana. Perempuan itu menahan sakit di hatinya. Jadi karena alasan itulah dia harus menerima penyiksaan sekeji ini. Percuma saja berteriak meminta tolong. Ibu mertua dan iparnya membawa Hana ke tengah hutan angker yang jauh dari pedesaan. Mustahil untuknya melarikan diri. Kebencian Lilis pada Hana sudah berakar sejak lama. Hana yang selalu lebih unggul dari Lilis dalam segala bidang, hal itu menyebabkan kecemburuan di hatinya. Lama-kelamaan, dendam dalam hati Lilis tumbuh semakin subur. Dia ingin Hana mati, ditambah perkataan para tetangga yang selalu membandingkannya dengan Hana. Banyak orang yang menyukai Hana. Dia termasuk seorang istri dan perempuan yang ramah, terkecuali Bu Risma dan Lilis. Karena itulah dia menuduh Hana memakai guna-guna, sehingga Surya dan Hadi jatuh hati padanya. Seharusnya sejak awal kau tak masuk di keluarga kami, Hana. Ibu mertuanya menambahi. Air mata Hana berjatuhan membasahi wajah penuh lebam. Hatinya terbakar amarah dan benar-benar sakit karena diperlakukan secara keji oleh dua wanita berhati setan di hadapannya. Aku akan meminta bayaran atas semua yang kuterima ini. Hana berjanji dalam hati. Dia menatap tajam ibu mertua dan iparnya. Hana berjanji akan meminta bayaran atas semua yang sudah dilakukan oleh mertua dan iparnya. Bahkan meski dia harus bersekutu dengan iblis sekalipun. Kenapa menatapku begitu? Berharap bisa kembali pulang dan memeluk Mas Hadi. Lilis menginjak kepala Hana dengan kuat. Sudahlah. Bu Risma memberi kode agar segera mengakhiri siksaan ini. Awan, kubur dia hidup-hidup sekarang. Bu Risma menyuruh pria bertubuh kekar yang merupakan orang kepercayaannya untuk segera menyingkirkan Hana. Lilis mundur, membiarkan pria itu melempar tubuh Hana ke dalam galian tanah. Hana berontak, namun kekuatannya tidak sebanding. Terlebih perempuan itu sudah benar-benar kehilangan tenaga akibat penyiksaan yang dilakukan oleh ibu mertua dan iparnya. Hana menatap lesu. Pandangan semakin kabur. Tubuhnya penuh luka dan lebam. Ibu tiri dan iparnya terkekeh sinis, menantikan detik-detik kematian Hana. Tidak ada sedikit pun sisi kemanusiaan dari dua wanita itu. Seolah mereka sudah menantikan kematian Hana sejak lama. Bagaimana kalau ada yang tahu Hana dikuburkan di sini? Tanya Lilis pada sang ibu. Tenang saja. Hutan ini terkenal angker. Tak ada satupun orang yang berani mendatangi hutan ini. Mayat wanita itu tidak akan ditemukan. Lilis tersenyum puas
mendengar penjelasan ibunya. Tatapannya kembali tertuju pada Hana yang kini terkapar tanpa daya di dalam lubang kuburan. Gunawan atau yang biasa dipanggil Awan mencangkul tanah di sisi lubang kuburan. Tanah itu menimbun tubuh Hana yang sudah kehilangan separuh kesadaran. Bayang-bayang penyiksaan Lilis dan Bu Risma menari-nari dalam kepalanya, membuat dendam di hati Hana semakin memuncak. Hana benar-benar sudah pasrah dengan hidupnya. Tidak ada lagi yang tersisa. Pandangannya gelap dan sesak. Tanah itu mengubur tubuhnya semakin dalam. Ingin keluar pun tak ada daya, hingga napas terakhirnya. Hana akan terus mengingat kejadian itu. Awan, kau harus memastikan untuk tutup mulut. Tidak boleh ada siapapun yang mengetahui kejadian ini selain kita. Bu Risma mulai membuat peringatan pada kaki tangannya. Pria itu hanya mengangguk dengan kepala sedikit merunduk. Sebenarnya dia kasihan melihat istri majikannya dihajar habis-habisan oleh dua wanita itu. Tapi apa daya, dia sendiri tidak berani untuk melerai karena dia tahu seperti apa sifat Bu Risma jika sudah murka. Upahmu akan kutambahkan. Jadi tutuplah mulutmu selamanya tentang kematian Hana ini. Jangan biarkan siapapun tahu, apalagi Hadi. Baiklah Bu, saya mengerti. Setelah merasa puas dan memastikan kalau Hana benar-benar sudah mati, Bu Risma langsung beranjak dari sana. Ayo kita pergi, biar dia mati dan tubuhnya dimakan binatang buas di hutan ini. Awan tak berani membantah. Lilis mempercayai semua yang dikatakan dan dilakukan ibunya. Ketiga orang tersebut memasuki mobil yang terparkir di sisi jalan dekat hutan. Mobil itu melaju meninggalkan tubuh Hana yang terkubur di dalam tanah seorang diri. Sudah seminggu Hana menghilang. Hadi terus mencarinya. Dia mengerahkan tim pencari dan menelusuri. Seluruh desa juga membayar beberapa warga untuk turut membantu. Beberapa kali salah satu pekerjanya melaporkan hasil yang nihil. Hadi semakin putus asa karena Hana tak juga ditemukan. Tapi dia masih tidak mau menyerah. Hadi, sudahlah nak. Mau sampai kapan kamu terus seperti ini? Tanya Bu Risma. Kakinya terus mengikuti kemanapun Hadi melangkah. Bu Risma berkali-kali meminta anaknya untuk menghentikan pencarian tersebut. Risma cemas dengan keadaan sang anak yang sekarang benar-benar memprihatinkan. Hadi sudah tidak peduli dengan kesehatannya, yang dia pikirkan hanyalah keadaan Hana, sang istri. Risma kesal karena anaknya tidak pernah menyerah pada menantu yang dibencinya itu. Jangan suka memaksakan diri seperti ini, Hadi. Kamu juga harus memperhatikan kondisimu. Ibu tidak mau kamu celaka. Kamu boleh cemas, tapi kamu harus memperhatikan kesehatanmu juga. Aduh, nak. Risma memandangi wajah anaknya yang tampak tidak terurus. Wajahnya tirus, kusam, dan dipenuhi janggut kasar. Bahkan kantung matanya terlihat jelas akibat kurang tidur. Meskipun begitu, Hadi enggan menuruti perintah ibunya untuk sekedar beristirahat. Kalau kamu terus sekeras ini, kasihan Hana. Dia juga nggak mau lihat kamu sakit. Ibu sedih kalau kamu seperti ini terus, nak. Bu Risma terisak. Tujuannya memisahkan Hana dari hidup putranya memang berhasil. Namun ternyata hal itu membawa dampak buruk bagi kesehatan Hadi. Bu Risma kehabisan akal. Harus bagaimana lagi dia menghadapi putranya saat ini? Ibu benar, Mas. Kalau Mas Hadi sakit, kita semua juga ikut sakit. Lilis yang berada di sana ikut menambahkan. Aku akan beristirahat kalau Hana sudah ketemu, Bu. Untuk kesekian kalinya, Hadi benar-benar menyesal.
Kenapa waktu itu dia tak mengajak Hana untuk ikut dengannya ke kota? Padahal saat itu Hana bersikeras ingin ikut dengannya. Hadi tak mengizinkan karena dia hanya pergi selama 3 hari. Toh itu tidak lama menurutnya. Selain itu Hadi melarangnya ikut karena takut kesehatan Hana akan memburuk. Istrinya mudah sakit. Bahkan sudah 3 kali keguguran. Selama 2 tahun menikah, mereka memang belum dikaruniai anak. Meskipun begitu, Hadi tak pernah mempermasalahkannya. Hadi berharap setelah menyelesaikan tugasnya di luar kota, dia bisa membawa Hana ke rumah baru yang sebentar lagi akan mereka tempati. Namun ketika dia kembali ke desa, berita tentang hilangnya Hana seakan membuat dunianya runtuh. "Hadi, keluar kamu!" Suara ribut-ribut terdengar dari luar. Risma dan Lilis sontak menoleh. Hadi juga terkejut. Dia langsung keluar dari rumah dengan terburu-buru. "Ada apa ini?" tanya Hadi begitu sampai di halaman rumah. Warga desa beramai-ramai mendatangi rumahnya. Dia mengitari pandangannya, lalu berhenti pada seorang perempuan yang tidak lain adalah Sari, salah satu teman baik Hana. Wanita bertubuh kurus itu berurai air mata. Ekspresi wajahnya dipenuhi kemarahan. "Sari, ada apa ini? Kamu kenapa?" Tanpa banyak kata, wanita itu mengangkat kain di tangannya, lalu melemparkannya kepada Hadi. Tangan Hadi bergetar menerimanya. Jilbab biru dengan noda tanah yang menempel itu tidak salah lagi milik istrinya yang hilang 7 hari ini. "Kau mendapat ini dari mana? Kemana Hana? Kau menemukannya?" Hadi mulai panik. Alih-alih mendapat jawaban, Sari justru memandangnya dengan penuh amarah. "Kau mencari Hana, kan? Wanita yang kau cari-cari itu telah merebut suamiku. Dia pelakor. Istrimu wanita murahan, penggoda suami orang." Dengan lantang Sari bersuara. Dia memandangi warga yang berkumpul. Hadi dan seluruh warga desa terkejut mendengar ucapan wanita itu. Sedangkan Risma dan Lilis saling pandang. Senyum samar terbit di wajah masing-masing. Sari yang biasanya menjadi tempat Hana berkeluh kesah mendadak berubah. Wanita itu menuduh Hana sudah berselingkuh dengan suaminya hanya karena dia menemukan jilbab biru milik Hana. "Kalian dengar apa yang kukatakan? Hana yang kalian kenal sebagai perempuan alim ternyata bejat. Dia wanita murahan dan..." "Hentikan!" sentak Hadi memotong ucapan Sari. Semua orang semakin terkejut saat nada suara Hadi menggelegar, meredam suara Sari yang tengah menjelek-jelekan istrinya. Melihat hal tersebut, Risma segera berdiri di depan Sari, menghalangi tatapan penuh amarah Hadi kepada wanita satu anak tersebut. "Nak, jangan marah dulu. Kita dengarkan saja dulu penjelasan si Sari." Tak mau dituduh mengada-ada, Sari balik menatap Hadi dengan tatapan tajam. Dia seolah menantang pria itu. "Dia pergi kabur bersama istrimu, Hadi. Istrimu itu munafik." Api amarah mulai berkobar dalam dada Hadi. Wanita yang Hadi nikahi tidak mungkin melakukan perbuatan sebejat itu. Dia sangat mengenal seperti apa istrinya. Hana adalah wanita yang baik. Wanita itu tidak pernah sedikit pun mengkhianati kepercayaannya. "Kau!" Tangan Hadi mengepal, seolah bersiap untuk menyerang Sari kapan saja. Risma memungut surat yang Sari lemparkan, kemudian membacanya. Ekspresi terkejut yang dibuat-buat tampak kentara sekali di wajah Risma dan Lilis. Seakan-akan mereka percaya bahwa Hana telah merebut suami orang. "Hadi!" Risma menyerahkan surat yang tak berbentuk itu ke hadapan Hadi, memintanya untuk membaca. Namun Hadi sama sekali tidak peduli. Hadi tampak mengerikan karena diselimuti kemarahan. Risma berusaha mencegah Hadi yang berniat maju dan menyerang Sari.
Dia menggelengkan kepalanya dengan tegas, menyuruh Hadi untuk menahan amarah. Aku sudah lama menyembunyikan ini darimu, Hadi. Hana memang tak sebaik yang kau lihat. Dia perempuan sok polos, tapi berhati iblis. Apakah kalian tahu? Wanita itu memakai guna-guna agar bisa memikat Hadi. Itulah kenapa Hadi begitu tergila-gila padanya. Tak hanya Hadi, sekarang suamiku pun dibawa lari. Bahkan kita semua tahu kalau Hana sering keguguran, itu karena dia menumbalkan anaknya sendiri. Warga desa yang berkumpul saling berbisik-bisik. Menyuarakan penilaian mereka. Hadi ditahan oleh Risma dan Lilis agar tidak melukai Sari yang terus saja mengoceh, menghina, dan menfitnah Hana. Sebagai seorang suami yang begitu mencintai istrinya, bagaimana Hadi tidak berang dengan tuduhan itu? Tutup mulutmu! Berhenti memfitnah istriku! Teriak Hadi murka. Aku tidak berbohong. Apa kau lupa kalau aku dan Hana adalah sahabat dari kecil? Aku jauh lebih tahu tentang dia dibanding kamu. Kamulah yang sudah dimanfaatkan oleh dia, Hadi. Diam! Sentak Hadi kasar. Lilis dan Risma lagi-lagi tersenyum samar melihat kegaduhan yang ditimbulkan oleh Sari dan Hadi. Mereka puas karena sudah berhasil mencoreng nama baik Hana di mata warga. Tujuan mereka memang menyebar fitnah dan tuduhan pada wanita malang itu. Risma dan Lilis sangat mudah memanfaatkan kecemburuan Sari. Ya, Sari selalu cemburu pada Hana karena wanita itu selalu dipuji cantik oleh suaminya. Bahkan suaminya selalu terlihat memperhatikan Hana diam-diam. Wanita mana yang tidak sakit hati diperlakukan demikian? Karena itu, saat Aji dinyatakan hilang bertepatan dengan hilangnya Hana, Risma dan Lilis memulai aksinya. Mereka menyulut api dan memprovokasi Sari dengan surat dan foto. Tentu saja semua itu bukti palsu demi memperkuat dugaan kalau Aji dan Hana benar-benar berselingkuh di belakangnya. Aku tak akan pernah percaya dengan satupun kata-katamu tentang istriku. Hana tak seburuk apa yang kau katakan. Tatapan Hadi kini beralih pada seluruh warga. Dan saat ku tahu siapa dalang di balik hilangnya istriku, tak hanya si Sari, kalian juga akan menerima balasan yang setimpal dariku. Lilis menyenggol tubuh Risma, merasa ngeri dengan ancaman Hadi. Mereka harus berjaga-jaga agar kasus kematian Hana tidak terendus oleh pria itu. Akan sangat bahaya jika dia tahu bahwa dalang di balik hilangnya Hana adalah adik dan ibunya sendiri. Mereka beralasan mengajak Hana keluar untuk menemui seorang tabib yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Namun siapa sangka, Hana malah menemui ajalnya di hutan karena ketamakan adik ipar dan mertua. Seharusnya sejak awal Hana tidak menurut, tapi jika dia membantah, siksaan dari dua wanita itu akan lebih parah. Aku tidak berbohong, Hadi. Sekarang suamiku hilang. Dia membawa kabur Hana. Apakah aku harus memberikan bukti kalau mereka saling diam-diam bertemu tanpa sepengetahuanmu? Dan Sari menutup mulutnya ketika Hadi mulai mendekat dan mencengkeram erat kerah pakaian wanita itu. Beberapa warga langsung menjegalnya agar tidak melayangkan pukulan ke wajah Sari. Ku bilang diam. Apa kau benar-benar ingin kubunuh, Sari? Hilangnya Hana masih menjadi misteri. Banyak pihak yang mendesak Hadi untuk mengikhlaskan ketiadaannya. Hidupnya berantakan setelah ditinggal pergi wanita itu, satu-satunya penyemangat hidup yang dia miliki. Sungguh, Hadi bingung mana yang harus dia percayai. Sudah hampir sebulan, Hana menghilang. Suami Sari pun belum juga kembali. Ini semakin menguatkan fitnah bahwa Hana memang dibawa lari oleh suami Sari. Di tengah dilema tersebut, Risma juga ikut memanasi keadaan dengan terus mencecar anaknya
bahwa Hana bukanlah menantu dan istri yang baik. Hadi, kamu baik-baik saja, Nak. Ayo keluar, kamu harus makan. Risma bersuara dari luar kamar, memanggil putranya untuk makan. Sejak Hana menghilang, pria itu benar-benar tidak terurus. Dia lebih sering melamun, jarang makan, malas bekerja, bahkan tidak menjaga kesehatan. Hal itu membuat Risma semakin kesal. Seandainya dia membunuh Hana lebih awal, mungkin anaknya tidak akan menderita seperti ini. Sebagai ibu yang mencintai anaknya, dia tidak rela jika Hadi terus-menerus menangisi kepergian Hana, menantu miskin yang dibencinya itu. Sejak dulu, Risma adalah orang yang paling sibuk mengatur calon istri Hadi. Dia ingin calon menantu yang setara, yang pandai ini itu, yang sederajat, atau bahkan yang lebih tinggi untuk menaikkan pamor keluarga. Tapi Hadi justru lebih memilih untuk menikahi gadis yatim piatu. Hana hanyalah perempuan biasa yang hidup berdua dengan neneknya sedari kecil. Mereka hidup dengan mengandalkan upah dari hasil bekerja di kebun milik keluarga Hadi. Kadang-kadang Hana juga berjualan ikan di pasar, membantu sang nenek yang sudah sepuh. Di mata Hadi, Hana termasuk perempuan yang ulet dan tekun. Mereka menjalin hubungan tanpa seorang pun tahu, karena perempuan itu takut pada keluarga Hadi. Meskipun demikian, Hadi selalu mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Setelah nenek Hana meninggal, Hadi berniat menikahinya. Tentu saja Risma kaget dan menentang keras niat baik anaknya. Risma heran kenapa Hadi ingin memperistri seorang buruh kebun seperti Hana. Padahal masih banyak perempuan cantik, kaya dan terhormat yang mau menjadi istrinya. Sejak saat itu, kebencian Risma semakin menumpuk dalam hati. Terlebih saat Hadi mulai sering membela Hana daripada dirinya. Kang Hadi masih nggak mau bicara, Bu? Tanya Sarah, perempuan pilihan yang selalu dibangga-banggakan oleh Bu Risma. Tentu perempuan berpendidikan tinggi dari keluarga terpandang seperti Sarah yang berhak menjadi istri Hadi, bukan anak yatim piatu seperti Hana. Risma sempat marah karena Hadi menolak wanita pilihannya demi wanita kampungan itu. Rencananya, Bu Risma akan menjodohkan kembali Hadi dengan Sarah. Sekarang tidak ada yang bisa menghalanginya lagi. Masa bodoh dengan penolakannya. Hana sudah tewas di tangan wanita itu. Semua warga desa pun percaya bahwa Hana sudah mengkhianati Hadi. Mungkin dia tidur. Ibu khawatir karena dia belum makan seharian ini. Risma kembali mengetuk kamar Hadi, tetapi tak ada sahutan. Dia menekan daun pintu lalu mendorongnya. Pintu tak terkunci. Kamarnya remang-remang. Hadi tampak terduduk di ranjangnya, melamun seperti orang linglung. Risma mendekat lantas bersuara. Hadi, ayo makan dulu, Nak. Beliau mengusap rambut Hadi yang mulai memanjang karena sudah beberapa minggu tidak dipotong. Jangankan mengurus diri sendiri, keadaan kamar yang berantakan pun tak dia pedulikan. Ibu benar-benar sedih kalau lihat kamu terpuruk. Sudahlah, Nak, lupakan Hana. Mungkin benar yang dikatakan orang-orang kalau istrimu itu lari bersama pria lain. Bu Risma berusaha menenangkan Hadi, tapi kalimat itu sama sekali tidak membuatnya tenang. Malah pria itu semakin terpukul. Kamu pria yang baik. Sayang sekali kamu mendapatkan istri seperti dia. Kalau saja dulu kamu mau menurut sama ibu untuk menjodohkanmu sama Sarah, mungkin kamu tidak akan seperti ini. Kamu sekarang pasti sudah punya anak yang lucu-lucu. Mendengar kata-kata ibunya, Hadi mendongak. Pria itu ingin marah, tapi tidak punya cukup tenaga. Setiap hari dia hanya meratap, mencari dan menanti.
berharap Hana kembali ke pelukannya dalam keadaan sehat dan membantah anggapan orang-orang yang berbicara buruk tentangnya. Tubuh Hadi sudah benar-benar lemas. Risma memekik saat melihat cairan merah pekat dan kental keluar dari hidung putranya. Hadi, kamu mimisan. Hilangnya Hana dan gunjingan tentangnya masih menjadi topik utama. Hana yang dikenal sebagai wanita cantik, santun dan cerdas, dikabarkan sudah berzina dengan suami Sari. Para warga mulai percaya dengan tuduhan itu. Lilis semakin jumawa karena tidak ada seorang pun yang berani membantah atau mengklarifikasi kabar burung tersebut. Akibat dari fitnahan itu, setiap kali orang mengingat nama Hana, tak ada kesan baik tentangnya. Lilis terus menambah-nambahkan cerita. Warga semakin terhasut dan mempercayai apapun yang Lilis katakan. Sementara itu, Hadi dilarikan ke rumah sakit akibat keadaannya yang terus memburuk. Segala kabar burung tentang Hana membuat Hadi menderita. Risma kesal, anaknya sakit karena terlalu memikirkan perempuan itu. Sejak dulu sampai sekarang, Hana memang selalu jelek di mata ibu mertuanya. Selalu ada saja hal yang dibesar-besarkan oleh Risma. Padahal Hadi sendiri tidak pernah mempermasalahkannya. Bu Risma, ada Pak Gunawan di luar. Katanya ingin bicara sama ibu. Salah satu pembantunya tergopoh-gopoh mendatangi sang majikan yang berada di kamarnya. Mata Risma membulat ketika mendengar nama itu. Bergegas dia meninggalkan kamarnya tanpa banyak bicara. Pergi ke ruang tengah, di mana tangan kanannya itu tengah menunggu. Rumah besar milik keluarga Hadi itu tak jauh dari tempat Awan. Hanya melewati 2 bentang ladang, ada jalan besar yang telah dilapisi aspal. Pria itu bergegas datang untuk membicarakan suatu hal penting dengan majikannya, terkait Hana yang terkubur di hutan malam itu. Risma membiarkan Awan membicarakan duduk permasalahannya. Wanita itu sudah was-was duluan. Khawatir kalau kedatangan Awan ke rumahnya adalah untuk mengabarkan bahwa mayat Hana telah ditemukan. Tidak boleh, tidak ada seorang pun yang boleh menemukan jasad menantunya. Sudah beberapa hari ini, saya dihantui perasaan bersalah, Bu. Bahkan saya takut keluar rumah. Awan mengatakan hal itu dengan penuh beban. Apalagi, Hana dulunya adalah tetangga saya. Bu Risma manggut-manggut mendengar keluh kesah pria itu. Syukurlah, bukan kabar buruk seperti yang dia takutkan. Risma pun menyunggingkan senyum dingin. Asih, Seru Bu Risma. iya Bu. Salah satu hasil kebun kita, tolong berikan pada Awan. Dan anggap semua hutang-hutangnya padaku lunas. Katanya pada Asih yang merupakan orang kepercayaan di rumah itu. Baik Bu. Asih mengangguk paham. Risma tersenyum ke arah Awan. Dengan ini, kamu senang kan Awan? Kepala Awan merunduk dalam. Dia tak berani menatap sang majikan. Dia juga tidak sanggup melanggar perintah. Awan tidak berani, kejadian yang menimpa Hana membawa ketakutan tersendiri baginya. Namun dia tak berani melawan, karena dirinya hanya orang biasa dan tak memiliki kuasa apa-apa. Lis, apa kau merasakan suatu keanehan dalam beberapa hari ini? Tanya Risma pelan. Lilis mengernyit tidak mengerti akan pertanyaan sang ibu. Tidak ada yang aneh, kecuali Mas Surya yang semakin hari semakin mengesalkan. Dia tidak menyerah mencari Hana, bahkan ikut mencari bersama warga yang lain. Lilis berdecak kesal. Mengingat Surya yang masih sulit dikendalikan, membuat suasana hatinya semakin buruk. Surya semakin parah semenjak tersiarnya kabar Hana menghilang. Pria itu sudah menebak Lilis adalah dalang di balik hilangnya Hana karena diliputi rasa cemburu.
Surya sangat tahu bagaimana buruknya perlakuan keluarga Hadi pada perempuan itu. Sejak itulah, pertengkaran demi pertengkaran terus berlangsung dalam hubungan mereka. Surya tidak lagi menghubungi Lilis. Dia seolah menjauh dari gadis itu. Meski Surya sudah beberapa kali menekan kekasihnya agar jujur, Lilis selalu berdalih kalau dia tidak menyembunyikan Hana. Surya semakin membenci Lilis. Hubungan mereka merenggang karena tuduhan-tuduhan pria itu. Semua ini karena Hana. Ya, Lilis semakin membenci kakak iparnya itu. Risma menghela napas lelah. Sepertinya hanya dia yang selalu mendapat mimpi aneh yang tidak dia mengerti. Risma tidak percaya dengan keberadaan hantu, roh gentayangan atau semacamnya. Memangnya kenapa, Bu? Ibu tampak cemas. Apakah ada orang yang mengetahui kejahatan kita? Bu Risma menggeleng. Sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang tahu keberadaan Hana, kecuali dirinya, Lilis dan Awan. Tentu saja pria itu sudah diancam oleh Risma agar tetap tutup mulut. Seandainya Awan mulai nekat dan membocorkan rahasia tersebut kepada warga, Risma tidak akan tinggal diam. Lis, ayo ikut ibu. Kita pergi ke rumah Nyai Dasima. Bu Risma terlihat tergesa-gesa. Padahal di luar sana, langit mulai mendung pertanda hujan sebentar lagi akan turun. Namun Risma tidak peduli dan meminta Lilis bersiap-siap. Melihat sang ibu tak ingin menunda waktu, Lilis segera mengikuti Risma. Tak lama kemudian, mobil hitam itu melaju membelah malam menuju rumah kecil yang berada di bawah bukit. Rumah berbilik anyaman bambu mulai terlihat ketika Risma dan Lilis terus melangkahkan kakinya menyibak setiap ilalang yang menghalangi jalan. Berbekal cahaya senter ponsel, keduanya bergegas menuju rumah Nyai Dasima. Disinilah mereka sekarang. Risma dan Lilis berdiri dengan tubuh sekaku patung batu. Mereka berdebar di hadapan Nyai Dasima. Wanita tua dengan wajah setengah rusak itu melotot membuat mereka nyaris kehilangan kata-kata. Nyai, kata Risma menghaturkan sembah. Nyai Dasima terkekeh, membuat Lilis merinding. Wanita tua itu mempersilahkan kedua tamunya untuk masuk ke dalam rumah. Meskipun diselimuti rasa takut, Lilis dan Risma menurut dan mengikuti langkah Nyai Dasima menuju ke dalam. Aroma dupa dan kemenyan menyambut indera penciuman. Bahkan Lilis harus membungkam hidung dan mulutnya karena sesak. Kedua manik Lilis mengekspos interior gubuk tua tersebut. Rumah selebar 5 meter itu hanya memiliki kursi bambu panjang dan meja kayu, serta beberapa ruangan tertutup. Lilis dan Risma diajak masuk ke salah satu ruangan yang dipenuhi kelambu hitam. Di ruangan itu terdapat beberapa barang kuno seperti keris, kendi, pisau, dan lainnya. Di sekelilingnya diletakkan sajen, bunga-bunga, dan kemenyan. Ada juga kerangka tengkorak di dekat perapian. Lilis dan Risma duduk di atas tikar hitam yang tersedia. Dia merasa jijik dengan semua hal yang ada di rumah nenek tua itu. Tapi dia tahan egonya. Semua ini ia lakukan dengan maksud tertentu. apakah ada sesuatu yang mengganggumu lagi? Tanya Nyai Dasima, seolah bisa membaca keresahan Risma. Nyai, beberapa hari ini saya selalu mimpi buruk tentang si Hana. Dia selalu masuk ke dalam mimpi saya. Saya takut. Apakah dia benar-benar sudah mati? Hana? Sebut Nyai Dasima. Kemudian dukun itu terkekeh pelan. Sementara Lilis merasa ngeri saat melihat giginya yang menghitam. Kang, akhirnya pulang. Susi langsung tersenyum semringah ketika melihat Awan pulang ke rumah. Wanita itu sedang menyiapkan makan malam. Menu makanan mereka tidak lagi telur ceplok dan sayur bening. Setelah Gunawan menjadi tangan kanan Bu Risma, kehidupan ekonomi pasangan suami istri itu lumayan membaik.
Mereka tidak lagi harus berhutang ke warung demi seliter beras untuk makan setiap hari. Rumah yang dulunya berdinding anyaman bambu, jauh dari kata layak pun, pelan-pelan berubah menjadi rumah gedongan. Apa kata Bu Risma, Kang? Apa yang beliau katakan? Susi langsung menghujani suaminya dengan banyak pertanyaan. Awan memilih untuk duduk di sofa terlebih dahulu. Sebenarnya hatinya sedikit cemas, antara takut ketahuan oleh warga dan juga rasa bersalah. Karena sudah ikut andil dalam pembunuhan istri sang majikan. Saat itu Awan tidak punya pilihan. Keadaan ekonomi yang sulit mendorongnya untuk menerima tawaran tersebut. Mungkin benar uang bukan segalanya, tapi tanpa uang, mustahil mereka bisa bertahan. Apalagi pekerjaan pria itu hanya seorang buruh serabutan. Penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri, hanya cukup untuk makan saja. Bu Risma, ngasih kita separuh dari hasil ladangnya, kata Awan tanpa semangat. Akang bingung, Neng. Apa akang lapor saja ke polisi ya? Pria itu bimbang. Dia menatap istrinya, mencari keyakinan di sana. Akang berani ngelawan Bu Risma. Apa Akang gak takut? Kalau berani melawan, kita bakalan jadi korban selanjutnya. Susi tidak setuju dengan usul suaminya. Dia sudah bisa bernapas lega karena sudah hidup serba berkecukupan. Susi tidak mau kembali jatuh miskin hanya karena tindakan bodoh sang suami. Lagi pula mereka tak berani melawan orang-orang di balik keluarga Kusuma yang terkenal kejam itu. Kamu gak takut kalau suatu saat si Hana balas dendam sama kita? Susi menghela napas. Wanita itu sebenarnya tidak percaya dengan hantu. Dia juga kaget ketika suaminya bilang telah membantu Bu Risma menguburkan Hana hidup-hidup. Bahkan sekarang, sudah sebulan Hana menghilang. Tapi wanita itu tidak juga ditemukan. Tetangga-tetangga tak ada yang berempati sedikit pun. Mereka semua terlanjur terhasut oleh kabar buruk tentang Hana yang simpang siur. Semua orang yang dulunya kagum karena kesederhanaannya berbalik membenci, bahkan tidak sudi kembali mengingatnya. Sudahlah, Kang. Gak usah ikut campur sama keluarga mereka. Pikirin aja gimana caranya kita bisa terus hidup. Syukur-syukur kalau ada orang baik yang menemukan Hana di hutan, lalu merawatnya. Susi berusaha meyakinkan sang suami. Siapapun yang berurusan dengan Bu Risma, jangan berani membela. Selain celaka, mereka bisa kehilangan mata pencahariannya. Berurusan dengan orang kaya memang sebuah momok yang paling mematikan. Hal itu pula yang membuat Susi dan Awan tak berani melaporkan kejadian pembunuhan Hana kepada polisi. Ketika Awan berniat melaporkan kasus itu pada pihak berwajib, utusan keluarga Kusuma datang dan memberi peringatan kepada mereka. Di samping letak kampung Cilewi memang jauh dari kantor polisi. Jalanan dan kendaraan yang tidak memadai pun menjadi kendala dan butuh beberapa jam untuk sampai ke kecamatan. Pada akhirnya, Hana meninggal tanpa mendapat keadilan. Mereka yang takut masa depannya terancam, memilih untuk bungkam dan tidak mencari gara-gara dengan keluarga Kusuma. Apa menurutmu tindakan kita udah bener, Neng? Awan sedikit merasa bersalah. Kang! Bentakan wanita itu membuat Awan seketika mendongak. Susi berkacak pinggang sambil memelototi suaminya. Aku sudah lelah hidup miskin. Seharusnya Akang bersyukur. Hidup kita udah membaik sekarang. Kalau Akang mau menghadapi Bu Risma, sana pergi sendiri. Tapi kalau Akang kenapa-kenapa, jangan bawa-bawa aku. Memang berurusan dengan keluarga Kusuma bukanlah perkara mudah. Apalagi mereka menikmati semua fasilitas yang orang kaya itu beri. Tentu posisinya sekarang pasti akan goyah
jika melawan Risma secara langsung. Baiklah kalau begitu. Akang tidak akan melakukannya. Akang minta maaf. Awan mengalah dan memilih untuk menyudahi perdebatan. Udah ya, jangan dipikirin. Susi belum siap kehilangan Akang. Si Usman juga baru kelas 2 SD. Masa Akang mau tega bikin kita hidup melarat lagi? Gunawan menyadari hal itu. Benar, mungkin sebaiknya dia tutup mulut saja jika ingin hidup tenang. Lagi pula sekarang kehidupannya sudah lebih dari cukup. Dia hanya tidak tega pada Hadi yang sakit keras akibat hilangnya sang istri. Hana tidaklah seburuk yang orang tuduhkan. Hanya saja, nasibnya memiliki keluarga yang buruk, membuat perempuan itu harus meregang nyawa secara mengenaskan. Pagi itu Lilis tengah bercermin di kamarnya. Dia menatap pantulan dirinya dengan penuh rasa percaya diri. Kulit putih, mata sipit, siapa yang tidak terpesona dengan kecantikan Lilis? Belum lagi dia berasal dari keluarga terpandang di desa Cilewi. Kehidupannya membaik. Rencana ibunya benar-benar mengubah suasana hati Lilis. Bisa menyingkirkan Hana dari rumah memang merupakan sebuah keberuntungan. Tidak ada lagi yang bisa merebut Surya darinya. Lilis kembali dijuluki sebagai satu-satunya kembang desa. Setelah menyisir rambut panjangnya, dia memasang jepit rambut berbentuk pita berwarna pink muda. Jepit itu dia ambil dari kotak perhiasan milik Hana. Barang-barang yang berada di kamar Hana sebagian dipindahkan ke kamarnya. Perhiasan, baju bagus, sepatu, bahkan semua aksesoris mahal yang dibelikan Hadi semua diambil olehnya. Tak ada yang menghalangi niatnya karena sang kakak jatuh sakit dan tidak sadarkan diri di rumah sakit. Hal itu membuat Lilis leluasa untuk berbuat semaunya. Lilis Pridayanti, kamu adalah anak bungsu keluarga Kusuma yang paling cantik. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Bahkan ipar sialan itu. Dia berkata jumawa di depan cermin. Saat sedang sibuk bersolek, tak seberapa lama, dia menghirup aroma anyir darah dari dalam kamar. Lilis menutup hidungnya seketika. Bau apa ini? Apakah ada hewan mati di kamarku? Lilis berusaha mencari asal-usul bau amis darah tersebut. Baunya cukup menyengat sampai membuat perutnya bergejolak, menahan mual yang mendera. Padahal sejak tadi, semua tampak baik-baik saja. Tidak ada yang aneh dari kamarnya. Saat Lilis berbalik ke hadapan cermin besar, di sana terdapat bayangan seseorang tengah mematung di sudut kamar. Lilis mengucek matanya demi menjernihkan penglihatan. Saat dia kembali membuka mata, bayangan sosok itu sudah menghilang. Apa itu? Lilis mulai gugup. Apakah aku cuma salah lihat? Batinnya dilanda rasa takut. Namun dia berusaha untuk tetap berpikir rasional. Hantu itu tidak ada. Lilis beralasan bahwa dia mungkin hanya salah lihat. Menyangka baju yang tergantung di sudut kamar adalah bayangan sosok manusia. Tak ada apapun di sini, katanya berani. Tiba-tiba degup jantung Lilis makin cepat ketika tatapannya tertuju ke arah ranjang yang tertutup kain putih. Di bagian tengah muncul noda merah yang semakin lama semakin melebar. Bersamaan dengan munculnya noda darah tersebut, tercium bau kapur barus dan bau anyir darah. Pelan, Lilis melangkah mundur. Matanya masih berfokus pada noda darah di atas ranjang yang semakin melebar saat itu. Sungguh kejadian aneh yang tidak pernah Lilis lihat sebelumnya. Bahkan noda darah itu perlahan mulai meneteskan darah ke arah lantai, hingga menimbulkan genangan darah kecil. Suara teriakan menggema di kamar Lilis. Ketika tanpa dia sadari, kain putih penutup ranjang itu sudah menyembul ke atas. Seolah di dalam kain lebar dengan noda merah darah itu ada sosok tubuh manusia di baliknya. Bu, Ibu,
Lilis menjerit. Dia menutupi wajahnya sambil terus menjerit memanggil ibunya. Teriakan Lilis spontan membuat Risma masuk ke dalam kamar. Dia melihat putrinya tengah ketakutan sembari menutup wajahnya. Lilis, ada apa nak? Bu! Bu! Lilis langsung memeluk Risma. Gadis itu gemetar ketakutan. Dia bahkan menangis. Apa yang terjadi? Hantu! Lilis sesenggukan hingga perkataannya tidak jelas. Di atas kasur, Bu. Ada hantu. Hantunya penuh darah. Risma mengernyit. Dia memindai sekeliling kamar, juga tempat tidur yang ditunjuk oleh Lilis. Tidak ada apapun di sana. Bahkan selimut itu bersih tanpa noda, tidak seperti yang Lilis katakan. Tidak ada apapun di sini. Mendengar hal itu, Lilis langsung mendongak. Dia melirik ke arah ranjang. Ibunya benar, tidak ada apapun di sana. Tapi yang tadi dia lihat seperti kenyataan. Bu, apa mungkin Hana menjadi hantu dan mau membalaskan dendamnya pada kita? Nis, jangan sembarangan bicara. Jangan sampai orang lain tahu apa yang kita lakukan padanya waktu itu. Risma memberi ancaman. Seandainya hal ini bocor kepada Hadi, ibu yakin dia tidak akan memberi kita ampun. Lilis menggeleng perlahan-lahan. Dia menunduk dan menggigit bibirnya. Hadi memang terkenal sebagai pria yang tegas. Dia tidak akan segan-segan menghukum siapapun yang bersalah dan berada di balik kematian istrinya. Tidak ada Hana di sini. Dia sudah mati. Dia terkubur di hutan angker. Tidak ada seorang pun yang berani memasuki hutan itu, kata Risma optimis. Lilis mengangguk. Dia menuruti ucapan ibunya dan menganggap apa yang tadi dia lihat hanyalah halusinasi semata. Sementara itu, di luar jendela tampak seorang perempuan dengan kepala ditutupi selendang merah marun memandangi ibu dan anak tersebut. Sorot matanya tajam. Bibirnya menyunggingkan senyum. Rumah milik Mas Hadi yang di kota buat aku saja ya, Bu. Aku sama Mas Surya kan tak lama lagi akan menikah. Lilis berkata santai, seolah tanpa beban. Lagi pula, rumah itu tidak jadi dihuni kan? Mbak Hana juga nggak kunjung ditemukan. Hadi yang saat itu hanya bisa terbaring lemah di ranjang rumah sakit, dengan jarum infus menusuk punggung tangan, tidak punya daya untuk sekedar menjawab. Dia bahkan tidak memikirkan harta benda milik Hana yang perlahan dialih tangankan. Keadaan Hadi saat ini cukup mengkhawatirkan. Tubuhnya yang dulu berisi dan gagah, tipikal idola kaum Hawa, langsung berubah menjadi kurus. Pipinya semakin tirus. Hadi seolah kehilangan dirinya sendiri. Dia linglung bahkan jarang menjawab setiap kali diajak ibunya bicara. Pria itu sering menjerit seperti kesetanan. Berkali-kali Lilis dan Risma berusaha menenangkan. Namun selalu berakhir dengan pria itu yang mengamuk. Risma pun terpaksa meminta bantuan dukun kepercayaannya untuk mengguna-guna Hadi agar pelan-pelan bisa melupakan Hana. Akan tetapi, hal itu berimbas pada mentalnya. Semakin hari Hadi semakin depresi. Bahkan sering ketahuan tertawa sendiri. Padahal saat itu tidak ada orang yang mengajaknya bicara. Lis, apa kamu tidak bisa membicarakan ini nanti saja? Kasihan abangmu. Risma bersuara. Wanita itu khawatir dengan keadaan putranya. Semenjak hilangnya Hana, kondisi Hadi semakin parah. Aku sudah cukup lama menunggu kita membahas ini, Bu. Lagi pula untuk apa rumah itu dibangun jika Mas Hadi tidak menempatinya sama sekali? Setidaknya, tunggulah saat abangmu sudah bisa dibawa pulang. Lilis menghela napas lelah mendengar kalimat ibunya. Ambisinya untuk menempati rumah baru milik Hadi semakin menjadi. Lilis sudah lama mengincar rumah tersebut.
Letaknya cukup strategis, bahkan dekat dengan fasilitas publik yang memudahkannya mengakses banyak hal. Sebagai putra sulung, Jaya Hadikusuma tentu saja memiliki angka kekayaan yang tidak jauh banyak dari milik sang ibu. Dia punya simpanan harta tak terduga. Kapasitas rumahnya juga tak tanggung-tanggung. Lilis bertaruh, Hadi bisa beternak sapi di rumah besarnya tanpa harus mengkhawatirkan lahan. Pernah beberapa kali dia menemukan nama Hadi tertera di koran, berikut beberapa prestasi dan kesuksesan yang telah diraihnya. Jaya Hadikusuma lebih dari seorang pebisnis sukses. Mungkin tajuk-tajuk yang menyertakan namanya akan terus bertambah seiring tahun dengan merek dagangnya. Hadi memiliki bisnis dengan valuasi dan profit tinggi, bergerak di bidang kepemilikan properti yang bisa dijadikan sebuah aset, baik berupa tanah, bangunan, serta segala sarana yang terdapat di dalamnya sebagai satu kesatuan. Nanti kita bicarakan ini lagi. Untuk sekarang, biarkan abangmu istirahat. Dia baru saja minum obat, kata Bu Risma penuh perhatian. Selimut yang membungkus tubuh Hadi dia tarik sampai seukuran lekuk leher pria itu. Ibu masih saja memanjakan Mas Hadi, Lilis bersuara, nadanya setengah menyindir. Bu Risma melotot, meminta anaknya untuk diam. Tentu saja Hadi adalah anak kesayangannya. Wajah Hadi sangat mirip dengan almarhum suaminya yang 3 tahun lalu meninggal dunia. Selama itu pula, Hadilah yang berusaha keras menghandle semuanya sendiri. Bahkan kalau bukan karena kerja kerasnya, mereka mungkin sudah jatuh bangkrut. Lilis dan Risma keluar dari kamar tempat Hadi dirawat. Hadi yang semula terpejam langsung membuka mata ketika dirasanya angin kencang menerpa wajah. Namun hawanya terasa aneh. Saat angin kencang tadi datang, dia mencium aroma Hana. Dia merasa Hana begitu dekat dengannya. Tapi sungguh, Hadi tak ingin berpikir demikian. Dia masih berharap sang istri tetap hidup. Bahkan jika desas-desus itu benar, Hana lari bersama pria lain, Hadi tak mempermasalahkan. Dia hanya berharap istrinya itu tetap hidup.